Bikin Karni Ilyas sampai melongo. Edi Darmawan, ayah Mirna, komentari dokumenter Netflix AS Jessica Wongso, saya ketipu, dia bikin sampah itu. Tapi bisa jadi faktor-faktor lain yang menyebabkan kematian, ya, yang itu tidak diungkap di dalam pengadilan. Saya pernah menyatakan jika kasus ini, ya hakimnya diganti dengan hakim dari Amerika Serikat, dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura, saya bilang Jessica bebas. Ketika terjadi pembuktian daripada jaksa, ini dibantah habis-habisan, seperti itu bukti kopi sianida botol, ya, yang di gelas, ya, sampai akhirnya ketua majelis mengetuk palu agar menghentikan itu. Terus berkesinambungan lagi, ya, ketika ada satu rekonstruksi, ya, kami buat di persidangan karena secara spontan memang kami ingin untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya perjalanan perkara itu, karena waktu itu CCTV belum jalan. Jadi ketika saya di situ mengatakan hati-hati, jangan bohong saudara terdakwa, di mana sesungguhnya letak duduknya, ya, kan begitu. Nah, sempat dia mau duduk yang tidak sesuai menurut keyakinan kami. Ini ada saksi di sini, di mana sesungguhnya, jangan bohong. Jadi apakah ada saksi yang melihat Jessica membeli cyanida? Jawabannya tidak ada. Oke. Adakah saksi yang melihat Jessica memasukkan cyanida di dalam kopi? Tidak ada. Post-factum, ya, adakah Jessica, ya, menghilangkan sisa-sisa, ya, cyanida itu? Juga tidak ada. Jadi saya pernah menyatakan jika kasus ini, ya hakimnya diganti dengan hakim dari Amerika Serikat, dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura, saya bilang Jessica bebas. Kenapa? Tidak ada saksi. Meskipun tidak semua tindak pidana harus ada saksi. Yang kedua, dokumen surat. Surat menyatakan bahwa surat itu adalah visum. Ya, salah satu di surat adalah visum. Visum ad repertum yang diterbitkan oleh rumah sakit. Ternyata tidak juga menyatakan cyanida sebagai penyebab. Ya. Ya. Jadi surat atau visum yang diterbitkan tidak juga. Jadi satu saksi tadi nggak ada alat buktinya. Kemudian surat juga menyatakan bukan itu, berarti ada dong penyebab lain, ya. Ada penyebab lain yang kita sebut X dalam hukum pidana, dalam bicara soal kematian, ya. Akibat. Kalau dalam kasus Mirna ini, ya, Mirna mati kenapa? Yang paling mungkin apa? Ya diracun dengan cyanida. Tapi teori individualitas dalam hubungan sebab akibat itu tidak mencari mengapa Mirna harus diracun. Jadi tidak ada motifnya di situ. Jadi saya tidak tahu yang dimaksudkan oleh Dr. Jamin hubungan sebab akibat itu ajaran kausalitasnya siapa? Oke, dari kasus ini apa yang bisa dilihat? Gini, tadi saya sebenarnya nggak ada bicara tentang kausalitas sebab akibat. Saya hanya menyatakan konteksnya adalah kalau suatu perbuatan terjadi yang pelakunya bukan Jessica, ya, dan lalu kita menutup rapat-rapat motif pelaku tersebut, apakah kita masih bisa menemukan orang yang pelakunya bukan Jessica? Dan kita sudah memberikan suatu justifikasi bahwasannya Jessica lah pelakunya kalau kita menutup kemungkinan jaksa untuk bisa membuktikan motif tersebut. Nah, begini, makanya saya katakan sekali lagi, ya, keyakinan hakim itu bukan didasarkan kepada teori Fromm. Saya mohon maaf, hakim tidak bisa diyakinkan hanya dengan teori. Hakim diyakinkan dengan fakta yang dihadirkan di persidangan, mengaitkan suatu kejadian-kejadian dengan orang yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Apa yang Pak Jamil lihat dari fakta persidangan yang sudah dihadirkan sampai saat ini? Kita lihat fakta persidangan yang masih putus. Nanti Prof bisa tambahin. Yang masih putus adalah bagaimana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut
didapatkan, bagaimana alat melakukan tindak pidana tersebut dibawa, bagaimana alat tindak pidana tersebut dimasukkan atau digunakan. Nah, kan sampai di sini putus, tidak pernah ada JPU yang bisa menunjukkan saksi maupun fakta apapun Jessica membawa ke dalam kafe tersebut. Nah, ini kan belum ada. Nah, kalau kita melihat hubungan kausalitas sebab akibat, bagaimana kita kalau teorinya Prof. Edi tadi bilang, bagaimana kita bisa membuktikan akibat matinya orang itu karena Jessica kalau sebab dari perbuatannya nggak ada begitu. Nah, ini justru saya bukan dalam rangka membela atau memihak satu, tapi saya ini suatu hal fakta yang harus kita hadirkan. Saya memang teori bagus, tapi kalau teori dalam membuktikan di depan persidangan tidak cukup dengan hanya suatu teori saja, Pak, begitu. Ayah kandung mendiang Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, buka suara soal film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Ice Coffee dan Jessica Wongso yang ditayangkan Netflix. Dalam film tersebut, sosok Edi Darmawan terlihat sangat arogan ketika menjawab berbagai pertanyaan seputar kematian Mirna. Edi pun memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Edi menyebut dirinya tertipu oleh Netflix dan sutradara film dokumenter tersebut, yakni Rob Smith. Ia bahkan meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terkecoh dengan isi film dokumenter itu. Jadi gini, Netflix itu, saya ketipu sama dia. Jadi Netflix itu adalah orang Singapura yang punya, namanya Jessica Wong. Syuting kita direkturnya maupun sutradaranya itu namanya Rob Smith. Saya nggak dapat apa-apa dari dia, cuma dia minta tolong untuk saya menjawab dan saya jawab. Tapi kenyataannya apa? Yang dia tayangkan itu nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Katanya, kata dia, seperti dikutip dalam wawancara eksklusif Karni Ilyas dengan Edi Darmawan bertajuk Jessica divonis membunuh Mirna di TV One Jumat tak sesuai isi film. Kata Edi menimbulkan berbagai opini baru di mata publik, sehingga jelas dia setelah film itu tayang membuat banyak masyarakat yang akhirnya terkecoh. Menurutnya isi di dalam film itu tidak benar. Secara gamblang, Edi bahkan menyebut film dokumenter yang mengisahkan kematian anaknya itu sebagai sampah. Jawaban Edi membuat Karni Ilyas melongo, jangan sampai terkecoh oleh Netflix. Saya ingatkan, jangan nonton Netflix. Kalau menurut saya Netflix itu enggak benar, sudah nipu kita. Sandi kembaran Mirna di Jerman juga kaget, ungkapnya.